Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Udin. Hari ini, saya mau bercerita yang berjudul Kutukan Desa Dukun Nguni. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali. Berpuluh-puluh tahun sudah penduduk desa Dukuhuni hidup dalam ketakutan. Desa ini mengalami kutukan yang hanya kematian sebagai penawarnya. Pada tahun 1989, saat Pak Mudasir masih menuntut ilmu di bangku kuliah di salah satu kampus di Purwokerto. Malam itu Pak Mudasir diajak salah satu temannya yang bernama Pak Saryanto untuk pergi melayat salah satu tetangga yang baru saja meninggal dunia. Kebetulan si almarhum ini meninggal selepas waktu maghrib kala itu. Sesuai adat dan kepercayaan penduduk setempat, jenazah akan dimakamkan selepas waktu Isya. Namun anehnya, dari pihak keluarga almarhum meminta jenazah untuk dimakamkan pada malam itu juga, di tempat tinggal asal almarhum, yaitu di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Dikarenakan jarak yang akan ditempuh sangatlah jauh, sekitar kurang lebihnya akan memakan waktu 5 jam perjalanan. Maka para warga menyarankan untuk dimakamkan pada keesokan harinya saja. Berangkat selepas sholat subuh ke desa yang dimaksud oleh pihak keluarga. Namun di sini keluarga almarhum tetap ngotot untuk dimakamkan pada malam itu juga. Di desa asal almarhum, warga tetap saja tidak bisa menurutinya, karena terkendala jarak yang cukup jauh. Terlebih pada zaman itu, kendaraan roda 4 tidak semudah sekarang untuk disewa. Begitu juga jalan tol yang tidak sebanyak sekarang ini. Dan daerah tersebut di saat itu masih belum teraliri listrik dan minim penerangan. Dikarenakan kalah suara dengan para warga, pihak keluarga akhirnya mengalah. Meski dengan berat hati, mereka memutuskan untuk memakamkan almarhum keesokan harinya saja. Sekitaran jam 10 malam, para warga yang berkumpul di rumah duka, termasuk Pak Mudasir dan Pak Saryanto. Istilah umumnya di desa tersebut itu lek-lekan, begadang menjaga jenazah semalam suntuk. Saat itu warga almarhum diminta para warga untuk beristirahat, mempersiapkan tenaga untuk pemakaman esok paginya. Mengingat perjalanan yang mereka tempuh lumayan jauh, karena lintas provinsi. Sedangkan para warga yang perempuan juga berada di rumah masing-masing, beserta anak-anak kecil lainnya. Umumnya acara lek-lekan ini hanya diikuti oleh para laki-laki dewasa saja. Ketika para bapak-bapak ini sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba saja terdengar kretek-kretek, seperti bunyi patahan tulang. Dan suara ini terdengar dari arah rumah almarhum. Semua warga yang sedang begadang pun lantas memandang ke arah pintu rumah almarhum dan di sana berdiri tampak jenazah almarhum, berdiri dan berjalan keluar dari rumah. Almarhum tanpa kurus kering sampai terlihat hanya tulang belulang yang hanya berbalut kulit. Atau warga sering menyebutnya dengan jerangkong. Jerangkong ini adalah sosok hantu yang sering digambarkan dengan sosok mayat yang hanya menyisakan kulit tipis dengan tulang belulangnya. Legenda setempat mengatakan, jerangkong ini adalah sosok yang semasa hidupnya belum menyelesaikan persoalan hutang piutangnya, dan akan mendatangi siapapun yang masih bersangkutan dengannya. Ada juga yang menyebut jerangkong ini adalah korban pesugihan. Namun karena tergerus zaman, sosok hantu ini sudah tidak lagi terlihat atau terdengar. Suara kretek-kretek tadi rupanya berasal dari tubuh almarhum yang berjalan keluar rumah. Para warga kaget dan langsung berlarian berhamburan ke segala arah. Karena takut dengan sosok penampakan jerangkong itu, para warga bersembunyi di tempat yang berbeda-beda, dan berharap sosok itu untuk suara kretek-kretek segera menghilang. Tidak lama kemudian suara itu semakin hilang dalam gelap hutan, semakin lama semakin hilang. Para warga pun kembali ke rumah almarhum, hingga ada yang berteriak, "Mayatnya hilang, mayatnya hilang." Semua kaget saat melihat di ranjang pembaringan hanya menyisakan kain jarik yang tadinya dipakai untuk menutupi jenazah almarhum. Keributan itu membuat keluarga almarhum terbangun melihat situasi itu.
Salah satu dari anak almarhum malah terlihat biasa saja dan berkata, "Udah nggak apa, itu Eyang pulang sendiri ke desa asalnya." Warga kembali berjaga di sekitaran rumah almarhum. Besok harinya selepas sholat subuh, dengan menggunakan mobil pick-up, warga berbondong-bondong berangkat menuju ke desa almarhum. Cukup panjang dan melelahkan perjalanan yang harus mereka lalui, bahkan warga baru sampai ke tempat tujuan pada pukul 1 siang. 7 jam perjalanan yang sudah mereka tempuh, karena rombongan. Mereka jalan dengan pelan dengan tujuan tidak ada yang tersesat. Sesampainya di rumah duka almarhum yang ada di desa asalnya, semua warga dikejutkan. Karena melihat almarhum yang sudah terbaring dengan tertutup kain jarik di rumah tersebut. Sosoknya kini tidak lagi semengerikan saat semalam mereka lihat bersama, sosoknya tampak seperti seorang manusia yang telah menjadi jenazah. Tidak lagi kurus kerontang layaknya tulang yang dibungkus kulit. Warga dan juga Pak Mudasir akhirnya mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan mereka. Dari sosok kakek-kakek tua yang merupakan sesepuh desa tersebut. Menurut sesepuh desa tersebut, desa ini pernah dikutuk oleh Sunan, dulu ketika si Sunan mengajak para warga desa untuk memeluk agama Islam. Namun semua menolak dan tetap melanjutkan kehidupan mereka yang bergelimang dosa. Hingga kejadian itu membuat Sunan marah dan mengutuk seluruh penduduk, siapapun yang lahir di desa ini, harus dikuburkan di desa ini. Kalau tidak, jenazah akan bangkit dan berjalan ke desa ini sebagai sosok jerangkong. Memang kejadian ini telah berpuluh-puluh tahun berlalu, namun beberapa warga masih mempercayai mitos tersebut.